Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haida Mansyah dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Hari ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda, baik di bidang ekonomi, politik, serta perubahan sosial budaya. Simak terus videonya ya. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah monopoli perdagangan. Hindia Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau dalam bahasa Belandanya adalah Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Penerapan monopoli perdagangan ini adalah dengan membeli kepada rakyat dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ekonomi tanam paksa. Merupakan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang paling penting pada masa penjajahan Belanda, karena dengan sistem ekonomi ini diterapkannya sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial berhasil menyisikas negara Belanda yang kosong akibat perang. Bahkan dengan keuntungan yang didapat, pemerintah kolonial dapat membangun infrastruktur dan industri di negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan ini dikurangi dan diberhentikan secara bertahap. Yang ketiga adalah ekonomi liberal. Terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1870 sampai dengan 1900-an yang menjadikan adanya perusahaan swasta yang menguasai sumber pertanian dan perkebunan di Hindia Belanda. Kebijakan liberal menggantikan kebijakan kultur stelsel yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Tetapi nyatanya kebijakan ini semakin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga pemerintah dan pihak swasta menikmati kebijakan ekonomi liberal ini. Selanjutnya adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah politik adu domba atau divide et impera. Merupakan upaya dari Belanda untuk menguasai sebuah wilayah melalui adu domba pada sistem kerajaan. Upaya mengadu domba dilakukan dengan mengombinasikan strategi politik, ekonomi, serta militer, sehingga bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga wilayah kekuasaannya dan memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Karena jika menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Selain itu, divide et impera mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok yang besar dan lebih kuat. Awalnya, divide et impera ini hanyalah strategi perang, tetapi setelah mengalami perkembangan berubah menjadi strategi politik. Belanda telah menggunakan sistem politik ini sejak awal masuk Indonesia. Politik adu domba pada abad ke-17 menjadi sangat bermanfaat bagi VOC yang dapat menguasai suatu daerah, karena melalui politik ini, Belanda yang jumlah sekutunya jauh lebih sedikit dan rakyat Indonesia sanggup menguasai wilayah Indonesia. Yang kedua adalah politik tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1830 sampai 1870. Menurut Van den Bosch, Kulturstelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, pemerintah Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintah Belanda. Kulturstelsel sebenarnya adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa, yang mana pelaksanaannya dengan cara-cara paksa dan pelanggarnya mendapat hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica atau lada, dan kopi. Kulturstelsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat dengan harapan utang-utang Belanda yang besar dapat dilunasi.
Yang ketiga adalah politik pintu terbuka atau politik liberal. Adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah hanya berperan mengawasi saja. Terdapat dua undang-undang dalam politik pintu terbuka. Yang pertama adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Kaum liberal berusaha untuk memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia meski masih berada dalam tanah jajahan Hindia Belanda. Kaum liberal mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Isi pokok dari Undang-Undang Agraria adalah yang pertama, masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Yang kedua, pengusaha dapat membeli tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Sementara itu, tujuan dari Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 ini adalah yang pertama, memberikan kesempatan dan jaminan kepada swasta asing atau Eropa untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia. Yang kedua, melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang atau dijual. Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 berhasil mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu dengan berhasil membuka Jawa untuk pengusaha swasta. Tetapi pemerintah kolonial Belanda tidak memberikan kebebasan untuk membeli tanah, melainkan hanya menyewakan saja untuk dikelola. Hal ini bertujuan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan pihak lain atau pihak asing. Dengan sistem penyewaan, maka dapat memproduksi tanaman yang bisa diekspor ke Eropa. Yang kedua adalah Undang-Undang Gula atau Suikerweg pada tahun 1870. Bertujuan memberikan kesempatan yang jauh lebih baik dan luas bagi para pengusaha perkebunan gula untuk berkembang. Isi dari Undang-Undang Gula yang pertama adalah perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Yang kedua, pada tahun 1861, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Kemunculan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 membuat banyak swasta asing yang berniat dan memiliki keinginan untuk menanamkan modelnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Tetapi politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat justru membuat rakyat semakin menderita. Yang terakhir adalah politik etis atau politik balas budi, muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda dan mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengatakan negeri Belanda mempunyai kewajiban dalam mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Pidato tersebut menandakan awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Politik etis mulai dilakukan pada tahun 1901 yang berisi 3 tindakan, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Ini diusulkan oleh Van Deventer sehingga sering dikenal dengan trilogi Van Deventer. Tetapi dalam pelaksanaannya, politik etis mempunyai berbagai penyimpangan. Yang pertama, dalam hal irigasi, hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur milik pemerintah swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Yang kedua, dalam hal edukasi atau pendidikan, pendidikan hanya untuk anak pegawai negeri dan dari anak-anak orang-orang yang mampu. Sedangkan dalam hal transmigrasi, hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di perkebunan milik Belanda di luar Pulau Jawa. Selanjutnya tentang perubahan sosial dan budaya. Kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Muncul agama baru di tengah bangsa Indonesia, yaitu agama Kristen dan Katolik. Masyarakat juga mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Sementara di bidang budaya, masuknya bangsa Belanda mengakibatkan masuknya budaya Barat yang mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya beberapa penyebutan kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dan bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah kata serapan. Misalnya kata berita, yang mana asal katanya adalah
kata Berichten yang artinya cerita atau keterangan tentang suatu peristiwa. Selain itu, mulailah muncul tari-tari internasional yaitu dansa dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan kota tua di Jakarta. Itu saja pembahasan kita mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda, baik di bidang ekonomi, politik, serta perubahan sosial budaya. Ingat ya, jangan bosan belajar sejarah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.